CADV Storytelling mempersembahkan sebuah karya besar dari S.H. Mintarja dengan judul Mata Air di Bayangan Bukit. Cerita ini mengisahkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang erat menjadi satu dengan kemunafikan, dibungkus dengan cerita-cerita silat yang menegangkan. Latar cerita tersebut tak jauh dari sejarah kerajaan-kerajaan di masa silam. Selamat menikmati. Pada episode yang lalu diceritakan bahwa agar anak-anak harimau tidak dibiarkan menjadi besar dan menerkam, maka anak-anak harimau itu harus dimusnahkan. Kemarahan telah memuncak karena sikap Jeliteng. Karena itu, maka sejenak kemudian kelahian itu pun telah menyala kembali dengan dahsyatnya. Kedua orang kendali putih itu tidak lagi telaten bertempur dengan tangan. Apalagi ketika terasa bahwa Jeliteng justru telah berhasil membuat keduanya berkeringat. Sejenak kemudian, kedua orang kendali putih itu telah mencabut senjata mereka. Yang seorang telah menggenggam sebuah golok yang besar, sedangkan yang lain telah menarik pedang panjangnya. Kau akan kami cincang menjadi sayatan-sayatan daging dan potongan tulang, geram salah seorang dari keduanya. Jeliteng meloncat surut. Sekilas diperhatikannya senjata-senjata yang garang itu. Apalagi senjata-senjata itu berada di tangan orang-orang kendali putih. Aku tidak boleh lengah, berkata Jeliteng kepada diri sendiri. Dan aku tidak perlu berpura-pura. Aku harus melawan mereka dengan senjata pula. Karena itulah, maka Jeliteng pun kemudian menggeram. Kisanak, senjata kalian adalah ciri kekerasan dari perguruan kendali putih. Kalian benar-benar ingin menyelesaikan setiap persoalan dengan kematian. Sikap kalian telah mendorong aku untuk berbuat serupa. Kedua orang itu tidak menghiraukannya. Hampir berbareng, mereka meloncat menyerang dengan senjata terjulur. Jeliteng sekali lagi meloncat agak jauh surut. Ia berusaha mendapat kesempatan untuk mengurai senjatanya. Senjata yang agak asing bagi lawan-lawannya. Dari bawah kain panjangnya yang kusut, Jeliteng mengurai sehelai ikat pinggang yang dibuatnya dari anyaman serat sehingga menyerupai sehelai tampar yang lemas. Tetapi karena di dalam anyaman itu terdapat beberapa helai serat, lulup, kayu dadap cendana abang, serta 3 helai janget yang tipis, maka tampar yang lemas itu merupakan tampar yang kuat sekali. Sejenak kemudian, selai dadung di tangan Jeliteng itu telah berputar. Suaranya berdesing seperti sendaren yang terbang di udara. Kedua orang kendali putih itu terkejut melihat senjata lawannya. Apalagi setelah mereka mendengar suara berdesing bagaikan suara sendaren. Sejenak keduanya termangu-mangu. Dalam gelapnya malam, mereka melihat sesuatu yang di ujung dadung di tangan Jeliteng itu. Ujung tampar yang berkilat-kilat itu bagaikan seekor lalat yang bertebangan di seputar kedua lawannya. Jika sekali benda itu hinggap di tubuhnya, maka tubuh mereka tentu akan tersobek melintang. Karena itu, maka kedua orang kendali putih itu menjadi semakin hati-hati. Mereka berloncatan menghindar dan sekali-kali menyerang dengan garangnya. Mereka mencoba memecah perhatian Jeliteng pada dua sisi yang berlawanan. Namun, Jeliteng benar-benar seorang yang sangat tangkas. Kakinya bagaikan kaki kijang, sementara tangannya dengan senjatanya bagaikan sayap seekor burung raksasa yang mengembang menyebarkan maut. Pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin seru.
Jeliteng pun harus bekerja bersungguh-sungguh. Seperti kedua orang itu pun semakin lama menjadi semakin kasar. Jeliteng harus bekerja keras menghindari benturan-benturan kekerasan yang tidak perlu. Apalagi karena ia harus bertempur melawan dua orang. Namun sejenak kemudian Jeliteng berhasil menguasai lawannya. Bukan saja karena ia telah menemukan kelemahan-kelemahan lawannya, namun justru karena lawannya telah terlalu banyak memeras tenaga mereka. Dengan garangnya, Jeliteng memutar senjatanya. Sekali-kali ia masih harus meloncat menghindari ujung senjata kedua orang kendali putih itu. Namun kemudian kedua orang itu telah berada dalam libatan tampar Jeliteng yang berdesing seperti sendaren. Benda yang tersangkut di ujung dadung itu semakin lama rasa-rasanya menjadi semakin dekat dengan tubuh lawannya. Sejenak kemudian terdengar sebuah keluhan tertahan. Ternyata bahwa Jeliteng telah berhasil menyentuh punggung lawannya dengan ujung senjatanya. "Gila!" geram orang itu. Lukanya telah mengalirkan darah, sementara perasaan pedih rasa-rasanya menggigit sampai ke tulang. Ternyata luka itu telah membuatnya seperti orang gila. Orang yang bersenjata golok yang besar itu bertempur semakin garang dan kasar. Namun dalam pada itu semakin jelas bagi Jeliteng bahwa tenaganya telah menjadi semakin susut karenanya. Saat-saat selanjutnya sudah tidak terlampau berat bagi Jeliteng. Luka di punggung salah seorang lawannya itu seolah-olah telah menyusut separuh dari segenap kemampuannya, kecuali perasaan sakit yang menyengat. Tubuhnya semakin lama menjadi semakin lemah dan seolah-olah telah kehabisan tenaga. Jeliteng tidak mau melepaskan setiap kesempatan. Ia tidak mau membiarkan kesulitan akan berlarut-larut mencengkam padukuhan Lumban. Setidak-tidaknya Lumban Wetan. Ia berharap bahwa Daruwerdi akan bertanggung jawab bagi keselamatan anak-anak muda di Lumban Kulon, karena ia memang tinggal di padukuhan itu. Apalagi bahwa sumber persoalan ini sebenarnya terletak padanya. Jika ia tidak mempunyai hubungan dengan orang-orang dari berbagai perguruan, maka Lumban akan tetap menjadi padukuhan yang damai. Yang perlu dilakukan bagi padukuhan itu adalah sekedar meningkatkan tata kehidupan mereka tanpa mengaduknya dengan kegelisahan dan kecemasan. Sebenarnya yang mereka perlukan adalah sebuah parit induk, berkata Jeliteng di dalam hatinya, bukan titik-titik darah seperti yang telah terjadi di pinggir hutan dan sekarang terpaksa di sini. Tetapi Jeliteng tidak dapat ingkar. Ia harus menyelesaikan tugas yang dipetiknya sendiri. Kedua orang itu harus dapat dihapuskannya tanpa bekas, sehingga persoalannya tidak akan berkepanjangan. Untuk itu, aku terpaksa membunuh mereka, geram Jeliteng di dalam hatinya. Dengan demikian, maka Jeliteng pun bertempur semakin cepat dan garang. Ia harus segera menyelesaikan pertempuran itu sebelum berkembang menjadi semakin buruk, karena ada pihak-pihak lain yang terlibat. Apalagi Jeliteng sendiri masih merasa perlu untuk menyelubungi dirinya dengan sikap yang lain dari kenyataan yang sebenarnya. Karena itulah, maka benda yang berkilat-kilat di ujung dadung yang dipergunakan oleh Jeliteng sebagai senjatanya itu berputar semakin cepat. Benda itu mulai menyengat-nyengat di tubuh lawannya, di pundak, kemudian di bahu, dan bahkan kening. Kedua lawannya yang menjadi semakin lemah karena tenaganya yang terperas habis, darahnya pun mengalir semakin banyak. Perlahan-lahan mereka mulai kehilangan kemampuan perlawanannya, sehingga luka di tubuh mereka pun menjadi semakin banyak. Dalam keadaan yang tidak lagi dapat diatasi, salah seorang dari kedua orang itu menggeram, "Anak gila, sebutkan siapakah kau sebenarnya? Senjatamu dan sikapmu mengingatkan aku kepada sebuah perguruan yang hampir dilupakan."
Jeliteng meloncat surut. Namun tiba-tiba sebuah serangan yang dahsyat telah melibat kedua lawannya. Betapapun kedua orang itu berusaha, namun senjata anak muda itu telah menghantam punggung dan dada, sehingga nafas mereka bagaikan terputus karenanya. Keduanya telah terhuyung-huyung hampir bersamaan. Senjata mereka perlahan-lahan terlepas pula, karena tangan mereka tidak lagi dapat menggenggam. Pada saat terakhir itulah, maka Jeliteng yang berdiri tegak dengan senjatanya di tangan berkata dengan nada berat, "Kisanak, aku tidak mempunyai pilihan lain bagi orang-orang Kendali Putih. Aku kenal perguruan Kendali Putih dan telah ditegaskan pula oleh sikap kedua kawanmu yang dibunuh oleh Daruwerdi. Dan yang terakhir adalah sikap kalian berdua. Karena itu, bagi keselamatan orang-orang Lumban, aku telah mengambil keputusan untuk membunuh kalian." "Persetan!" geram salah seorang dari orang-orang Kendali Putih. "Kami tahu kami akan mati. Yang penting bagiku bukan kematianmu, tetapi kecemasanku melihat nasib anak-anak muda Lumban." "Siapa kau?" Suara orang Kendali Putih itu semakin lambat. "Namaku Arya Baskara, murid dari perguruan yang memang sudah dilupakan sepeninggal guruku Kiai Baskara." "Namamu Nunggak Semi, nama gurumu. Jadi kau murid Baskara dari perguruan Rasa Jati yang sudah punah itu?" "Ya, aku satu-satunya murid dari perguruan Rasa Jati yang masih tinggal." "Oh," orang Kendali Putih itu mengeluh, "kau memang gila. Gurumu menurut pendengaranku juga orang gila. Siapa namamu?" Jeliteng memandang kedua orang yang semakin lemah itu. Selangkah ia mendekat, kemudian katanya, "Namaku sendiri adalah Arya Chandra Sangkaya." "Heh?" Wajah kedua orang yang sudah tidak berdaya itu bagaikan menyala. "Kau jangan mengigau. Apakah kau senang menyebut nama-nama orang yang disegani waktu itu? Chandra Sangkaya adalah nama seorang pangeran keturunan Prabu Majapahit terakhir. Bukan Chandra Sangkaya, namanya Pangeran Surya Sangkaya yang bergelar Raden Kuda Surya Anggama, salah seorang senopati yang gagal mempertahankan kota raja Majapahit dan gugur di Medan. Usianya masih muda, meskipun waktu itu ia sudah mempunyai seorang anak laki-laki. Akulah Chandra Sangkaya, yang jika aku mau, aku dapat mempergunakan gelarku, meskipun aku buat sendiri Jeliteng." Kedua orang itu masih menggeram, tetapi keduanya sudah menjadi semakin lemah. Namun salah seorang dari keduanya masih berkata, "Aku akan mati dengan senang hati, karena yang membunuhku adalah murid yang tersisa dari perguruan Rasa Jati. Mungkin aku akan tersiksa di saat terakhir jika kau mengatakan bahwa kau adalah benar-benar anak Lumban. Tetapi kau adalah orang yang memang pantas membunuhku." Ia berhenti sejenak. Nafasnya sudah menjadi semakin sendat. "Tetapi siapakah Daruwerdi? Apakah ia orang dari perguruan Pusparuri?" "Pasti bukan orang Pusparuri, tetapi aku tidak tahu. Mungkin nama Daruwerdi itu pun bukan namanya." "Orang-orang gila, kalian lebih senang bersembunyi di balik nama yang aneh-aneh itu." Nafasnya menjadi semakin lambat. Bahkan ketika Jeliteng melangkah semakin dekat, ia melihat yang seorang dari kedua lawannya itu benar-benar sudah tidak bernafas lagi. "Kawanmu sudah mati," desis Jeliteng. Orang Kendali Putih yang masih hidup itu berdesah, katanya, "Kau cerdik, kau berusaha menghilangkan jejakmu dengan membunuh kami berdua. Tetapi Kendali Putih tentu akan melacak perjalananku, karena mereka tahu bahwa dua orang yang kau katakan dibunuh oleh Daruwerdi itu dan kami berdua telah pergi ke padukuhan ini.
apapun yang akan terjadi, inilah yang paling baik aku lakukan saat ini untuk kepentingan orang-orang Lumban. Orang kendali putih itu termangu-mangu di dalam saat-saat yang paling gawat. Dilihatnya Jeliteng mendekatinya. Namun, matanya semakin lama menjadi semakin kabur. Meskipun demikian, di saat terakhir itu masih terucapkan betapapun lirihnya. Jadi, kau anak Surya Sangkaya yang bergelar kuda Surya Anggana itu. Ya, mungkin aku bukan berparas bangsawan, karena ibuku benar-benar seorang bidak pedarakan. Tetapi ibuku bukan seorang selir. Ibuku adalah istri Pangeran Kuda Surya Anggana. Aku bangga atas ayahku yang berani menentang arus, kawin dengan seorang perempuan kecil, meskipun ia harus mengorbankan perasaan untuk waktu yang lama. Tetapi di saat-saat Majapahit memerlukan kepemimpinannya sebagai seorang senopati, maka kedudukan ayahku telah pulih kembali. Jeliteng masih akan berbicara tentang ayahnya, meskipun sebenarnya hal itu lebih banyak ditujukan kepada dirinya sendiri. Tetapi ditelannya kata-katanya itu kembali. Bahkan ia pun segera berjongkok di samping orang kendali putih itu. Namun ia sudah mati. Aku memerlukan kau, desis Jeliteng. Sekali-kali aku ingin juga menumpahkan beban yang tersumbat di hati. Hanya kepada orang-orang mati sajalah aku dapat mengatakannya, setidak-tidaknya untuk sementara. Tetapi Jeliteng tidak dapat bercerita terus terang dirinya sendiri. Ia harus menghapus jejak. Karena itu, maka ia pun segera mengangkat kedua orang yang terbunuh itu ke punggung kuda mereka masing-masing dan menuntun kuda itu ke kuburan. Jeliteng yang sebenarnya bernama Arya Chandra Sangkaya itu harus bekerja keras untuk menggali sebuah lubang yang besar dan mengubur kedua orang itu ke dalamnya. Bagaimana dengan kedua ekor kuda ini? Ia bergumam. Akhirnya Jeliteng telah melepas pelana dan merakit pakaian kuda itu seluruhnya dan menguburnya pula di sudut kuburan itu. Kemudian dituntunnya kedua ekor kuda itu dan menghadapkannya ke arah yang tidak banyak dilalui orang, bahkan menuju ke hutan. Hiduplah bebas kuda-kuda manis, gumamnya. Meskipun mungkin pada suatu saat kau akan menemukan jalan pulang ke kandangmu. Kemudian dilecutnya kedua ekor kuda itu, sehingga keduanya berlari seperti dikejar hantu menuju ke daerah yang tidak dikenalinya. Jeliteng yang berdiri di depan sebuah kuburan yang dipergunakan oleh orang-orang Lumban itu memandang ke kejauhan. Di dalam kerembangan malam, ia mencoba untuk melihat bukit padas yang gundul. Namun yang nampak hanyalah bayangan kehitam-hitaman yang tidak jelas. Baru sejenak kemudian ia menyadari keadaannya. Tubuhnya tentu kotor dan bahkan bernoda darah. Karena itu, maka ia pun segera berlari-lari kecil pergi ke sungai. Meskipun di malam yang dingin, ia memaksa diri untuk mandi dan mencuci pakaiannya. Tetapi ia tidak dapat menunggu pakaiannya kering. Dengan pakaian yang basah, ia berjalan kembali ke padukuhannya. Jeliteng menjadi berdebar-debar ketika menengadahkan wajahnya. Langit telah menjadi merah. Sebentar lagi fajar akan segera menyingsing. Aku bekerja lamban sekali, ia bergumam. Hari sudah pagi. Mungkin anak-anak muda itu telah memberitahukan kepada ibuku bahwa aku telah hilang, dibawa oleh orang-orang kendali putih itu. Jeliteng tidak singgah lagi di gardu. Ia langsung pulang ke rumahnya. Ketika ia sampai di pintu dapur, matahari sudah mulai menjenguk di ujung timur. Langkahnya terhenti ketika ia melihat ibunya sedang sibuk menghembus bara di perapian untuk menyalakan api. Biarlah aku saja yang menyalakan, Biyung,
berkata Jeliteng dari pintu. Ibunya terkejut ketika ia berpaling dilihatnya Jeliteng yang basah kuyup. "Hei, dari mana kau? Apakah kau kehujanan?" "Tidak, Biung. Aku telah tergelincir di sungai ketika aku sedang mencuci muka." "Anak bengal, berhati-hatilah. Cepat, ganti pakaianmu agar kau tidak menjadi sakit." Jeliteng pun segera pergi ke biliknya. Ternyata ibunya belum mengetahui peristiwa yang terjadi di gardu peronda itu. Tetapi sebentar lagi tentu ada seseorang yang datang untuk memberitahukan hal itu, berkata Jeliteng di dalam hatinya. Ternyata bahwa dugaan Jeliteng tidak keliru. Baru saja ia selesai berganti pakaian, maka ia sudah mendengar seseorang mengetuk pintu rumahnya. Jeliteng tidak mau terlambat. Jika ibunya membuka pintu, maka ia akan segera mendengar peristiwa yang telah terjadi. Sehingga karena itu, maka ia pun tergesa-gesa pergi ke ruang depan untuk membuka pintu rumahnya yang masih tertutup. Seperti yang diduganya, yang datang adalah seorang kawannya diantar oleh seseorang yang telah berusia separuh baya. Alangkah terkejutnya kedua orang itu ketika mereka melihat Jelitenglah yang telah membuka pintu untuk mereka, sehingga untuk beberapa saat mereka berdiri termangu-mangu. "Marilah, silakan masuk," Jeliteng mempersilakan. Orang yang telah berusia separuh baya itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Apakah aku melihat Jeliteng yang sebenarnya?" "Iya, Paman, aku memang Jeliteng. Aku tahu bahwa Paman tentu terkejut melihat bahwa aku sudah berada di rumah. Karena itu, silahkan duduk. Aku akan bercerita sedikit tentang peristiwa yang baru saja terjadi atasku. Tetapi, aku mohon, Paman jangan bercerita kepada Biung yang sudah tua dan sakit-sakitan itu. Yang terjadi seperti sekedar mimpi," gumam kawan Jeliteng. "Duduklah." "Terima kasih. Lebih baik kita duduk di serambi saja," berkata orang yang sudah berusia separuh baya. Ketiganya pun kemudian duduk di sebuah dingklik bambu di serambi. Hampir tidak sabar lagi kawannya bertanya, "Jeliteng, apakah yang sudah terjadi? Kami semuanya menjadi gelisah. Bahkan kami sudah mencoba mencarimu di bulak-bulak dan ke sungai. Kami sudah berpikir buruk sekali." "Aku mengerti," jawab Jeliteng. "Aku pun sudah menduga bahwa aku akan dicekiknya dan mayatku akan dilemparkannya ke sungai." "Tetapi kau masih segar," berkata orang yang separuh baya. "Ya, Paman, ternyata aku masih segar." "Mulailah bercerita," kawannya mendesak. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Ia harus berhati-hati agar ceritanya tidak menumbuhkan persoalan yang dapat mempersulit anak-anak muda Lumban. Ia sadar bahwa ceritanya tentu akan segera tersebar, bukan saja di Lumban Wetan, tetapi tentu akan didengar oleh anak-anak muda Lumban Kulon dan barangkali juga Daruwerdi. Dengan demikian, maka tidak mustahil bahwa orang-orang Kendali Putih pun akan dapat menyadap keterangan yang akan dikatakannya itu. "Hei, kenapa kau diam saja?" Kawannya benar-benar tidak sabar lagi. "Baiklah," berkata Jeliteng. "Aku sudah hampir pingsan saat aku dibawa oleh kedua orang yang menyebut dirinya murid-murid dari perguruan Kendali Putih." "Ya, kami sudah melihat." Kawannya tidak sabar. Jeliteng tersenyum. Kemudian ia pun melanjutkannya. "Di tengah bulak, aku dipaksa untuk bercerita, dan aku pun tidak dapat ingkar bahwa telah terjadi peristiwa seperti yang sudah kita ketahui di pinggir hutan itu." "Kau menceritakannya?" bertanya kawannya. "Apakah itu bukan berarti bahaya bagi Daruwerdi?" "Aku tidak dapat berbuat lain." Kawannya dan orang yang separuh baya itu mengangguk-angguk. Mereka menyadari bahwa apabila Jeliteng tidak mau mengatakannya,
ia sendiri akan dapat dibunuh oleh kedua orang itu. Lalu kawannya mendesak lagi. Orang-orang itu memang gila, berkata Jeliteng kemudian. Sebelum aku dilepaskannya, maka aku telah dicekiknya. Seolah-olah mereka benar-benar ingin membunuhku. Kemudian aku pun dibenamkannya di dalam parit yang airnya hanya setinggi mata kaki. Tetapi ternyata mereka tidak membunuhku. Mereka meninggalkan aku yang gemetar kedinginan dan ketakutan di dalam parit. Tapi aku tidak bercerita kepada Biyung. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku tergelincir di sungai sehingga pakaianku basah kuyup. Kedua orang yang datang kepadanya itu mengangguk-angguk. Yang separuh baya kemudian bergumam, "Bersyukurlah bahwa kau masih tetap hidup." Ya, aku masih beruntung bahwa aku dapat kembali kepada ibuku. Tetapi kami seisi gardu menjadi gelisah. Ketika fajar mulai membayang, kami mencoba mencarimu di Bulak. Tetapi kami tidak menemukan tanda-tanda apapun, sehingga akhirnya aku berdua telah diserai tugas oleh kawan-kawan untuk memberitahukan kepada ibumu bahwa kau telah hilang dibawa oleh dua orang yang tidak dikenal. Aku tidak dapat kembali ke gardu dengan pakaian yang kotor dan basah. Aku ingin berganti pakaian, baru kemudian menemui kalian. Kedua kawannya itu pun kemudian memberikan beberapa pesan agar Jeliteng tidak keluar saja dahulu dari padukuhan. Mungkin yang terjadi itu masih akan mempunyai akibat yang berkepanjangan. Jika mereka kemudian mencari Daruwerdi, apakah kira-kira nasib mereka akan seperti kedua orang kawannya yang datang terdahulu? Tiba-tiba saja kawannya bertanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah mata air di bayangan bukit pada kesempatan lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.